Nasab hukum pidana Indonesia itu jelas. Dia berasal dari anak kandung hukum pidana Belanda, cucu kandung hukum pidana Prancis, cicit kandung hukum pidana Romawi. Karena dia adalah cicit kandung hukum pidana Romawi, Bapak Ibu, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, hukum pidana dan hukum perdata kita, jadi kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum pidana itu, tadi saya katakan mau tidak mau, suka tidak suka, karena nasabnya jelas, silsilahnya jelas, itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh etika Katolik. Itu terlihat jelas di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pasal yang saya yakin Bapak Ibu paling senang. Pasal berapa? 284 KUHP. Ada seorang teolog terkenal yang bernama Thomas Aquinas. Dia mengatakan dia sudah bisa membedakan puna et medicin. Pidana sebagai hukuman, tetapi pidana juga harus dilihat sebagai obat. Kita harus mulai menanamkan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu dia sedang sakit. Kalau orang sakit itu ya diobati. Orang sakit itu disembuhkan. Inilah fungsi keadilan rehabilitatif itu tadi. Hukum itu ada tingkatannya ya, ada filosofi, ada asas, ada norma. Filosofi dan asas kalau belum jadi norma, itu tidak bisa dihukum. Terus apa? Moral itu tadi. Misalnya, kerakyatan yang dipimpin oleh itu artinya demokrasi. Saya tidak suka demokrasi, tidak dihukum. Saya tidak mau ikut demokrasi, tidak dihukum. Tapi kalau Anda melanggar undang-undang demokrasi, bahwa demokrasi itu harus dilaksanakan pemilihan umum, saudara menghalangi pemilihan umum, itu saudara bisa dihukum. Bukan karena saudara tidak suka demokrasi, tapi karena melanggar undang-undang pemilihan umum. Sudah melanggar norma. Jadi hukum itu baru bisa dijatuhi sanksi kalau sudah jadi norma. Kalau masih asas dan filsafat, itu tidak ada hukumannya. Hukum dibuat buat orang yang kurang pakai otak sebetulnya kan. Karena itu mesti diatur dengan hukum. Kalau otak kita tumbuh, kita cukup dengan demokrasi kan. Kalau demokrasi maksimal, hukum pasti minimal gitu. Karena demokrasi itu menghargai orang untuk percaya bahwa orang dengan percakapan bisa selesai soal kan. Bukan karena sistem kita yang presidensil meringkas semua dinamika sehingga yang mestinya ada lapisan elite yang formal di parlemen bisa mempercakapkan itu, istilah Anda saya pakai gitu, tapi akhirnya kan terpusat mulai dari Pak Karno dengan dekretnya menyentralkan semua ke dirinya, Pak Harto untuk seluruh perjalanan politik ke pemerintahannya, dan belakangan juga mungkin begitu. Enggak, kata meringkas kurang tepat sebagai kosakata. Yang terjadi meringkus. Jadi kita diringkus sebetulnya oleh kekuasaan.